Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Gimana UTS-nya? Udah oke kan? Bisa semua kan? Semoga nilainya bagus-bagus. Amin. Ups, kita akan melanjutkan pelajaran Sakofa Akidah nih. Dan sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama. Wahid Isnain Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, semoga yang sudah berdoa, Ustadz doakan berkah ilmunya, dimudahkan belajarnya, dan diberikan keistiqomahan dalam setiap kesehariannya. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang menjadi mukmin yang baik. Mukmin adalah orang yang beriman, orang yang percaya bahwasannya Allah lah satu-satunya Tuhan, percaya bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul dan juga hamba Allah, dan juga menjalankan keyakinannya atau keimanannya itu dengan amal soleh yang kemudian dikerjakan dengan lisan maupun perbuatannya. Maka seorang Muslim, orang Islam pasti mukmin jika dia menjalankan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan orang yang mukmin yang baik itu seperti pohon yang kokoh. Pohon yang akarnya itu teguh ke dalam, kokoh, kuat, begitu tajam ke dalam, kemudian memiliki batang yang menjulang ke langit, dan memiliki buah yang wangi, harum, dan manis. Pengibaratan itu seperti seorang mukmin. Maka seorang mukmin yang baik itu seharusnya juga memiliki akar yang kokoh. Akarnya apa? Akarnya adalah akidah, yaitu keyakinan dalam dadanya, dalam hatinya, bahwasannya Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah satu-satunya yang berhak mengatur ini dan itu. Sehingga dia hanya menggantungkan semua masalahnya kepada Allah, hanya takut kepada Allah, dan hanya tunduk dan patuh kepada Allah saja. Ini keyakinan yang kuat itu seperti itu. Dan diibaratkan juga seperti batang pohon yang menjulang ke langit. Maka seorang mukmin, batang itu adalah amal perbuatannya. Amal perbuatan seorang mukmin seharusnya seperti batang yang kokoh, yaitu amalannya itu kokoh, istiqomah. Terus istiqomah dan kemudian memiliki buah-buah yang harum dan manis. Maka itu adalah akhlak. Akhlak adalah buah dari ketaatan kepada Allah, dan sehingga ketika seorang mukmin itu menjadi mukmin yang baik, maka dia akan dengan sendirinya memiliki akhlak yang baik juga. Maka cara menjadi mukmin yang baik itu ada 3.
Yang pertama adalah memperkuat akidah, memperdalam ilmu agamanya, memperdalam kekuatan keyakinannya dengan cara terus belajar ilmu dan terus mengenal Allah, memahami keesaan Allah, memahami kemahaluasan Allah, memahami kebesaran Allah, sehingga benar-benar dia yakin hanya kepada Allah, menggantungkan semua masalah, dan hanya yakin kepada Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan dipatuhi. Dan dia hanya patuh kepada Allah dan taat kepada Allah, tidak kepada siapapun. Sehingga dia pun takut kalau mau bermaksiat kepada Allah, karena Allah itu maha melihat. Ini ketika imannya kuat itu luar biasa. Maka cara pertama untuk menjadi mukmin yang baik adalah memperkuat akidah, memperdalam akidah, memperdalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjalankan syariat dengan istiqomah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqamu." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Nah, jadi seorang mukmin yang kuat itu adalah dia yang istiqomah menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan Al-Quran, menjalankan As-Sunnah. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang dia suka maupun yang dia tidak suka, maka dia istiqomah. Kalau tahajud terus istiqomah, kalau duha terus istiqomah. Dan dia juga istiqomah mempunyai lisan yang baik, tidak bohong, tidak berbuat mungkar. Itu istiqomah tuh seperti itu. Istiqomah itu terus-terusan, tidak berhenti-henti. Itu istiqomah, continue. Maka seorang mukmin yang baik adalah istiqomah menjalankan syariat Allah. Nah, cara ketiga agar kita mendapatkan predikat mukmin yang baik adalah dengan memperbaiki akhlak. Walaupun akhlak itu akan datang dengan sendirinya jika kita mentaati perintah Allah. Tapi jelas, akhlak itu adalah buah ya, buah yang harum, buah yang manis. Nah, buah yang manis ini dirasakan oleh manusia yang lain. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang baik itu seharusnya dia memberikan manfaat kepada muslim yang lain, kepada mukmin yang lain. Jadi akhlak yang baik itu ridho Allah yang diberikan kepada manusia itu, sehingga dia bisa berperilaku yang indah, yang mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, karena Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia berhasil meninggalkan perbuatan yang sia-sia baginya. Dan kemudian juga muslim yang akhlaknya baik itu ya salah satunya seperti suka berbagi, memberi salam kepada orang yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal, kemudian juga jujur, amanah, dan sebagainya. Itu kan hanya akan datang, hanya akan ada pada diri seorang muslim ketika dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 ya caranya. Yang pertama memperkuat akidah, yang kedua menjalankan syariat secara istiqomah, yang ketiga memperbaiki akhlak. Maka ketika 3 ini ada, maka insya Allah dengan sendirinya akan dicap oleh Allah sebagai mukmin yang baik. Maka seorang muslim sudah seharusnya menjadi mukmin yang baik. Kenapa? Karena ketika dia menjadi mukmin yang baik, maka Allah akan ridho kepada dia, akan suka kepada dia, maka Allah akan menunggunya. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan manusia pun akan mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kita buat. Gitu. Jadi begitu ya, seorang mukmin itu harus menjadi mukmin yang baik, tidak boleh menjadi mukmin yang buruk. Mukmin yang buruk jelas, mukmin yang tidak mau atau setengah-setengah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Oke, Anda semuanya, sampai di sini ya pelajaran kita. Semoga bermanfaat, semoga diberikan kefahaman dan keistiqomahan.
Nah, kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.